Bentar ya. Eh, oh iya, selamat tahun baru ya semua. 2021 dan kurang lebih sekitar 90 harian ya kalian. Amin sekian 90 hari. Bentar segitulah. Bentar lagi. Hey, masih suasana yang sama ya. Kita masih di bahasa Indonesia yang ya materinya makin runcing. Maksud runcing karena kita sekarang udah masuk ke intensifnya. Jadi kayak hampir materi yang bakalan kita bahas ke depannya itu lebih ke materi yang benar-benar fokus. Fokus maksudnya ya lebih ke meruncing lah ya, atau lebih vital atau bisa disebut lebih lebih penting lah kalau diambil sebenarnya. Ya, semuanya penting sebenarnya, tapi yang bakalan kita fokusin memang benar-benar di intensif itu ya cuma materi-materi yang beneran yang bakalan kalian hadapi gitu. Nah, jadi mari kita langsung mulai aja dari bab yang pertama. Pokok bab pertama sih. Sebenarnya ini materi karya ilmiah ya sekarang. Oh, bentar. Hmm, bentar. Mana dah hasil pretestnya tadi? Hmm, 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 hmm. Bentar. Berarti ini belum banyak yang belum masuk ya? Oke, Hafiz sudah masuk. Bentar. Hasil pretestnya, oke. Oke. Mhm. Oke, bagus lah. Jadi intinya materi hari ini kan lebih sebenarnya kakak ngambil potongan dari karya ilmiah sih sebenarnya, karena nanti itu kalian bakalan ketemu dengan yang namanya tulisan akademik. Tulisan akademik itu ya pasti berkaitan dengan ilmiah-ilmiah gitu loh ya. Jadi di sini benar-benar kita bakalan fokusin aja di bagian tulisan akademik itu sendiri. Nah, tulisan akademik sendiri kan kalau masuk di UTBK itu kayak dia berupa cuplikan. Maksud dia berupa cuplikan tuh gimana? Jadi kayak dia tidak akan berupa skripsi satu pak itu enggak. Jadi kayak mereka lebih ke mengutip ya, mengutip isi lah intinya, dan di dalamnya itu ya isinya pasti berkaitan dengan materi-materi tertentu. Nah, biasanya materinya itu ya ilmiah sifatnya. Jadi kayak untuk menganalisisnya itu kita butuh apa ya? Kayak bukan teknik ya, kayak fondasi lah ya kalau kita ambil dasarnya lah, dasar ya kalau kita ambil. Jadi sama kayak teks-teks kemarin, cuma materi hari ini tuh kita kaitan banget yang namanya editorial. Kalian pelajari kemarin di semester satu tuh hari ini kita bakalan mengait materi biar kalian inget ya. Jadi mari kita mulai, biar yang lain sambil gini aja nanti, sambil join aja. Oh, kakak jadi kagok gini ya. Oke. Nah, ntar kakak tambahin di sini tulisan ilmiah ya. Tulisan kakak nggak mau pakai tulisan ilmiah deh, tulisan akademik aja gitu ya. Tulisan belum. Kok nggak mau akademik? Kenapa kakak lebih pengen pakai akademik? Karena di sini kalian bukan cuma di karya ilmiah aja. Dia lebih luas pokoknya lah. Ngerti kan ya maksud kakak? Ya langsung aja kita mulai. Kita mulai dari pengertian dulu lah, biar kalian tahu gimananya ini bisa disebut kata akademik, tulisan akademik segala macam. Yaps, ada yang tanya, ada yang bunyi. Nah, ini kan belakang dah, ini ke depan dah. Ya. Bentar. Jadi tulisan akademik itu biasanya kita sebut dengan tulisan
tulisan yang sifatnya objektif karena berlandaskan pada data. Itu namanya tulisan akademik. Jika di dalam tulisannya itu benar-benar dia olah datanya. Nah, kenapa nanti kalian bakal ketemu soal-soal ini itu di bagian penalaran umum ya. Jadi di penalaran umum itu nanti kalian bakal ketemu teks yang isinya itu pasti data-data gitu loh. Nah, kebanyakan yang dipakai di penalaran umum itu biasanya editorial sih. Cuma nanti modifikasi soal itu. Nah, di PPU pun bakalan ketemu, di PBM juga kalian bakalan ketemu sih tulisan-tulisan akademik ini sendiri gitu loh. Jadi di sini kita bakalan fokus banget. Nah, pertama yang perlu kalian ingat adalah di bagian tulisan akademik dari 2 tahun UTBK yang berlangsung, setelah kakak analisis, terus kakak cari pola soal yang keluar apa aja, kita ternyata punya tiga. Kita ternyata punya tiga, ada di penentuan judul, terus maksud tulisan, dan tujuannya itu segala macam itulah pokoknya. Kata dulu di sini biar ingat. Di bagian tulisan akademik itu yang benar-benar harus kalian fokusin adalah menentukan judul, terus kalau maksud tulisan, maksud dan tujuan, terus ada juga selain menentukan judul, maksud ini segala macam, kalimat rujukan ya. Cuma kalau kalimat rujukan ini masuknya nanti di PBM sih. Untuk yang dua ini seingat kakak di PPU, menentukan judul sama maksud dan tujuan tulisan itu dia masuk di PPU seingat kakak. Nah, untuk yang kalimat rujukan itu ada di PBM ya. Jadi ingat tiga ini yang harus kalian ingat-ingat betul. Pertama adalah menentukan judul dari suatu tulisan. Yang kedua adalah maksud serta tujuannya. Maksud itu maksudnya nanti apa sih sebenarnya isinya gitu loh. Dia itu nanti berkaitan dengan sikap penulisnya. Jadi kayak nanti ada soal-soalnya udah kakak pilihin kemarin. Jadi biar kalian bener-bener fokus aja sama materi di PBK-nya itu gitu loh. Jadi biar nggak terlalu banyak info yang akan mempertimbangkan timbang-timbang ini gitu kan. Mungkin kakak ambil garis besarnya aja. Oke, pertama kakak mulai dari menentukan judul dulu ya. Ini kayaknya kurang besar. Kakak besar dulu. Oke. Menentukan judul tulisan. Kalian pasti akan ditanyakan ini. Kenapa ditanyakan ini? Karena nanti kalian di kampus itu bakalan ketemu yang namanya laporan. Kalian bakalan ketemu dengan yang namanya praktikum segala macam lah intinya gitu. Nah, kalian butuh namanya penulis apa ya? Butuh namanya judul dalam setiap penulisan yang akan kalian lakukan gitu loh. Jadi kan banyak ketemu gitu loh. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kalau di tulisan ilmiah nih ya, tulisan ilmiah untuk menentukan judul itu kita butuh namanya variabel. Variabel itu maksudnya ya kalau kita ambil ya topik lah intinya. Topik apa sih yang kalian punya di bagian sana gitu kan? Topik apa yang kalian punya di bagian apa sih tulisan kalian itu gitu loh. Makanya kenapa hampir sama dengan di soal-soal di UTBK nanti. Yang sebenarnya di sini yang ditanyakan itu apa gitu loh. Makanya kemarin kan kakak udah jelaskan kalian catatannya nih ya. Nih, tulisan ya bersumber pada topik yang dibahas. Ingat itu aja. Atau biasanya kita sebut dengan pokok pembahasan. Jadi kalau kalian udah ketemu si pokok pembahasan itu,
Pokok pembahasan itu maksudnya gimana? Apa sih sebenarnya yang dibahas dalam teks? Udah itu aja. Makanya kenapa nanti kalian bisa tahu tuh, oh ini ternyata ini segala macam. Nah, yang harus kalian ingat, kan yang namanya tulisan itu nanti kalian di TBK bakalan ketemu yang namanya paragraf-paragraf, gitu kan ya. Jadi ini anggap contoh ya. Ini kakak anggap contoh dulu. Di bagian contoh itu kakak pengen ambil contoh ke kalian, ada paragraf satu, ada namanya paragraf 2, ada namanya paragraf 3. Nah, di dalam suatu paragraf, seperti yang kakak sampaikan kemarin, paragraf itu punya namanya inti, ya, inti atau induk. Jadi setiap paragraf itu pasti punya inti. Nah, paragraf satu itu biasanya isinya apa? Dia pasti pengenalan topiknya. Sebenarnya topik apa yang dibahas di sini? Makanya kenapa di bagian awal itu pengenalan topik. Makanya kebanyakan topik itu disampaikan di bagian awal ini sendiri. Gitu loh. Sedangkan paragraf 2 itu pengembangan dari topiknya. Pengembangan dari topik. Sedangkan yang ini penambahan. Beda ya, pengembangan sama penambahan itu berbeda. Jadi kalau pengembangan itu kayak apa yang disampaikan di bagian atas itu dikembangkan lagi, dijelaskan lagi lebih gitu loh. Cuma kalau penambahan itu kayak dia menambahkan informasi apa yang sudah dikembangkan di atas. Gitu ya, itu berbeda. Jadi makanya yang harus kalian ingat adalah ketika ketemu soal, kalian disuruh menentukan yang namanya topik. Fokus utama kalian udah dua ini aja. Di bagian paragraf 1 sama paragraf kedua. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan. Ini sebenarnya pembahasannya apa, gitu ya. Jadi apakah dia pembahasan mengenai vaksinasi kah, atau efektivitas dari vaksinasi, atau segala macamnya lah. Intinya dua ini dulu yang harus kalian ingat, ya. Kalau dia soalnya adalah menentukan judul. Deskripsi, di tesis, dimanapun itu, yang bakalan kita munculkan di bagian awal adalah si variabel ini sendiri. Variabel itu apa ya? Topik. Kalian topiknya apaan? Maka kenapa di skripsi itu ada variabel bebas sama variabel terikat. Itu nanti kalian pas di kampus bakalan pelajarin. Intinya adalah variabel itu topik kalian. Nih, bagian sini nih. Jadi kalau udah ketemu, oke, kalian bisa analisis dan pilih di bagian pilihan gandanya. Gitu ya. Diingat baik-baik, paragraf 1 sama paragraf 2 ini menjadi kunci. Ya, ini dasar yang harus kalian ingat ketika nanti ketemu soal menentukan judul. Kak, kemungkinan masuk gak sih? Masuk banget. Dilihat dari soal tahun 2019 sama 2020 kemarin, banyak sekali soal menentukan judul. Bukan banyak sekali sih sebenarnya, kayak di 2019 itu ada satu soal, yang 2020 itu karena random ya. Random itu maksudnya gimana? Jadi kayak kalian bener-bener acak gitu loh. Soal yang kalian dapat itu bener-bener acak. Jadi biar nggak sama jadinya. Gitu. Makanya kenapa kemarin kakak dapat untuk di 2020-nya itu dalam satu paket itu ada 2 soal. Itu kakak kemarin dapat ya. Ini nih, kuncinya yang Kak, harus potong. kalian. Boleh. Tadi bedanya pengembangan sama penambahan itu apa ya di paragraf 2 sama Oke. paragraf 3? Kakak jelasin di sini aja ya. Jadi pengembangan itu penjelasan lebih detail dari pengenalan topiknya. Sedangkan di penambahan, ini juga kayak opsi gitu loh, kayak lebih ke memberikan penjelasan pendukung dari topik yang sudah dikembangkan. Sudah dikembangkan. Jadi kayak mungkin nih ya, di bagian paragraf terakhir nih, biasanya penambahan-penambahan itu kayak mungkin COVID lah, kita ambil dulu vaksinasi, ya kan. Di bagian awal itu kayak kita memperkenalkan dulu nih vaksinasi.
Ya nggak? Kita penjelasan dulu nih vaksinasi ini sebenarnya apa. Misal kontroversi lah ya. Kontroversi kok vaksinasi di Indonesia misalnya. Banyak pihak-pihak yang bla 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 segala macam mempertanyakan, ini meragukan segala macam lah intinya. Nah, di bagian tengah itu kayak kita lebih mengembangkan lagi apa ya? Kayak bentuk keraguan dari masyarakatnya itu apa. Kita perjelas lagi di bagian paragraf 2. Jadi kayak di paragraf berikutnya itu benar-benar mengembangkan lagi apa yang sudah dibahas di paragraf pertama. Makanya kenapa tiap-tiap paragraf itu memiliki pokok bahasan yang berbeda. Misal paragraf pertama itu lebih ke kontroversi vaksinasi di Indonesia, di bagian kedua mungkin lebih ke vaksin-vaksin yang mungkin ditolak atau diapalah intinya. Di bagian terakhir mungkin ada contoh, misalnya di Brazil kayak ini segala macam, terus di ini segala macam, terus ini segala macam. Atau mungkin di bagian penambahan itu bisa saja opini dari penulisnya. Itu ya, jadi kayak ada informasi tambahan lah intinya sebagai dukungan dari setiap paragraf itu. Itu ya. Kalau paragraf sepertinya memang agak susah ya dipahami kalau cuma dijelaskan secara lisan, tapi nanti kita bakalan bahas di bagian pretest yang sudah kalian kerjakan tadi. Intinya ini harus pahami dulu deh ya. Jadi di bagian penentuan judul paragraf atau tulisan, itu yang harus kalian ingat adalah coba kita cari dulu si variabel atau topiknya. Kalau topik itu kalian udah kuasai atau topik itu udah kalian dapat, coba baik-baik. Gitu ya. Ya, makasih Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sip, sama-sama. Yang lain gimana? Udah? Saya boleh minta scroll ke atas nggak? Scroll ke atas, oke. Ini Zul. Bentar Zul, biar enak. Nah, oke. Itu ya. Ini sih biasanya yang bakalan kalian temuin nanti, ya. Nah, untuk berikutnya, kalau misalnya di bagian judul kalian udah clear, kakak mau ke maksud dan tujuan tulisan. Bentar, ini dulu deh. Oke, kakak mau ke pinggir dulu ya. Setiap teks emang paragraf aturannya kayak gitu ya? Setiap teks itu memang aturannya gitu. Makanya kenapa kalau kalian perhatikan di apa ya, kayak teks-teks yang sudah kalian pelajari, kakak ambil contoh dulu ya. Kayak dulu di kelas 11, kalian kan ketemu namanya eksplanasi ya. Kalian dulu ketemu dengan namanya eksplanasi. Kalian juga ketemu dengan istilah eksposisi. Kalian juga ketemu dengan paragraf deduksi dan lain-lainnya lah kalau kita ambil. Nah, di mereka pasti di bagian awal itu apa? Eksplanasi itu malah penjelasan topik atau pengenalan isu atau fenomena. Itu di bagian awal. Eksposisi pun sama. Di bagian awal itu isinya apa? Tesis. Tesis itu apa? Pengenalan topik. Deskripsi juga sama. Di bagian awal itu isinya apa? Di bagian awal itu deskripsi umum. Kenapa bagian sini itu apa? Itu pengenalan. Makanya kenapa hampir semua teks itu pasti bentuknya di bagian awal itu kayak pengenalan dulu. Makanya kenapa yang harus kalian ingat dua paragraf itu dulu ya. Paragraf 1 sama paragraf 2 itu benar-benar harus kalian kunci. Karena di sanalah pembahasan itu sebenarnya. Karena sisa yang lain itu pasti dia kayak penambahan. Datang ke sana. Itu ya. Ini Iya Kak, makasih Kak. sama. Kenny kakak silang dulu ke sini. Hampir semua teks. Jadi kalau editorial pun sama kan ya. Kayak editorial itu di bagian awal itu pasti di bagian tesis dulu. Kayak pengenalan, kayak lebih ke pengenalan lah pokoknya. Karena itu tadi apa ya? Kayak teks itu alurnya adalah kayak kalian nggak moro-moro langsung ke jalan keluar dong, nggak mungkin. Kayak kalian langsung ke permasalahan gitu, nggak mungkin. Pasti di bagian awal itu kayak kalian memperkenalkan dulu sebenarnya tulisan kalian itu apa. Bahkan skripsi di bagian awal itu langsung ke latar belakang. Latar belakang itu apa? Ya pengenalan. Kayak apa sih sebenarnya yang bakalan kalian lakukan di dalam skripsi ini gitu. Jadi kalian kenalin. Jadi kayak bahasa itu kan sekarang udah apa ya, luas banget nih gitu kan. Misal gitu kan. Luas banget.
terus bahasa itu semakin tidak terkontrol. Bahkan bahasa-bahasa yang bagus sekarang diubah-ubah menjadi beberapa bahasa kayak bahasa yang terjadi pada pemuda-pemuda atau milenial di Indonesia, misalnya seperti itu. Ya nggak, kayak kalian memperkenalkan dulu tuh, baru di bagian berikutnya itu kalian sampaikan pembahasannya. Hampir semua tulisan. Nah, kenapa nanti kalau punya tugas penulisan esai atau kalian nanti ada yang namanya tugas artikel apa segala macam, yang harus diingat adalah kalian di bagian awal itu selalu memperkenalkan yang namanya topik. Udah itu aja. Pengenalan topik itu beragam. Kalian di bagian awal itu bisa langsung klik contoh-contoh, baru kalian rangkum keseluruhan. Nah, di paragraf berikutnya kalian memperjelas lagi apa yang disampaikan di paragraf 1. Atau kalian kayak memberikan penjelasan secara harfiah dulu. Misalnya, vaksinasi merupakan bla 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 segala macam. Jadi kayak kalian menjelaskan itu secara harfiah aja. Bisa aja kalian langsung memperkenalkan secara aksi. Misalnya, Inggris sudah melakukan vaksinasi sejak tanggal sekian sekian sekian. Cina juga sudah melakukan sekian 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 kayak oke, ini berarti di bagian awal sudah memperkenalkan yang namanya vaksinasi. Oke, ini artinya apa? Di bagian topik ini udah pasti berkaitan dengan vaksinasi. Itu ya. Pokoknya kunci aja nih bagian paragraf 1 sama paragraf 2. Udah, itu. Ingat. Kalau tidak ada lagi, kakak mau lanjut. Cuma kalau ada lagi, nggak apa-apa, tanyain. Biar lebih jelas. Oke. Karena cuma materi ini sih yang tidak akan kita ulang. Karena yang lain itu bakalan kita ulang, tapi maksud ulang sendiri, kita benar-benar fokus pada materi yang akan kalian hadapi nanti. Itu ya, sesuai dengan rujukan UTBK 2019-2020. Kalau tidak ada, kakak mau lanjut dulu ke maksud. Ya. Kalau maksud dan tujuan sang penulis itu masuknya di mana? Nah, ini bagian sini nih, bakalan kakak sampaikan. Oke. Oke, ini ya. Oke, kita ke B dulu. Oke, bagian sini aja kakak ambil. B. Maksud dan tujuan. Oke. Nah, ini setiap kali kalian menulisnya yang namanya artikel atau apa segala macam, itu kita kan kayak nggak kayak apa sih? Gue pengen nulis ini misalnya seperti itu kan kayak kalian ciptain tulisan, nggak mungkin gitu kan, kayak kalian bangun tidur langsung nulis aja gitu, nggak mungkin. Pasti kalian ada namanya pemicu. Nah, pemicu itu namanya maksud sama tujuan. Jadi kayak maksud penulis bikin tulisan ini tuh biar apa gitu loh, kalau bahasa sederhananya. Misal kakak ambil apa ya, kayak analogi dulu deh ya, kakak analogikan dulu biar kalian ada gambaran dulu deh, kayak gambaran singkatnya dulu. Nah, kalian itu pengen yang namanya berbagi lah ya, kayak kalian ingin berbagi tips kepada teman kalian untuk lulus UTBK. Ini kalian ambil analogi aja dulu ya. Kita ambil analogi dulu. Analogi itu kayak contoh gitu. Nah, kalian tulis tuh semuanya. Nah, kalian kan pastinya tidak cuma pengen nulis aja kan. Di sini kalian punya maksud dan tujuan tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin kalian pengen menjelaskan nih ke orang-orang kalau tes UTBK itu seperti ini dan lulusnya emang agak susah ini segala macam. Nah, tujuan ditulisnya itu apa? Ya, biar mungkin orang-orang termotivasi mungkin, atau biar orang-orang sama dengan kalian sama-sama diterima di PTN atau segala macam. Jadi kayak yang namanya maksud itu bisa kita lihat dari hasil tulisannya. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil ya ini nih. Motivasi dari berbagi ini apa? Pasti di dalam sana ada maksud dan tujuan. Bedanya maksud dan tujuan apaan? Bukannya sama aja, misal berpikiran seperti itu. Jadi kayak maksud itu, makanya kenapa ada istilah soal maksud dari perkataanmu itu apa, gitu kan. Kayak maksud itu apa sih sebenarnya, ada penjelasan di dalamnya. Gitu loh. Itu namanya maksud
Sedangkan tujuan itu setelah kalian menyampaikan tulisan ini itu biar apa? Dapat pujian doang, atau untuk mengkritik, atau untuk mengajak, atau untuk menyuruh, atau mengapa. Jadi karena dia punya tujuan masing-masing. Makanya kenapa dari materi kelas 7 nih ya, kelas 7 sampai 12 itu semua materi tercantum di UTBK. Makanya nggak tahu ya apa guru kalian juga sama mengingatkan atau enggak. Kakak tuh biasanya kalau ketemu sama orang yang kakak ajarin, kakak selalu bilang materi bahasa Indonesia itu memang pesannya itu kayak kita ya udah gini doang gitu. Kayak kita belajar teks ya udah tulis selesai gitu. Kayak kita analisis selesai gitu kan. Tapi ternyata itu bukan sekedar itu aja. Kalau kalian paham betul-betul itu bakalan kalian pakai sampai nanti kuliah, selesai kuliah, bahkan setelah kalian masuk di dunia kerja gitu. Karena semuanya itu apa ya? eh Kalau kakak sebut sih sebenarnya dia tuh jangka panjang, sama kayak matematika segala macam gitu. Cuma mungkin kita nggak secara langsung merasakan gitu loh. Nah itu tadi, makanya kenapa di UTBK itu dikeluarkan semua. Makanya ada materi persuasif. Persuasif itu apa sih? Mengajak, ya enggak? Tujuan dari teks itu pasti mengajak, gitu kan. Ada yang berikutnya cuma mengimbau. Ada teks yang namanya memberikan penjelasan. Ada teks yang tujuannya cuma memberi informasi. Udah, itu tergantung dari jenis teksnya tadi. Jadi di sini ini biasanya atau kemarin sudah kalian pelajari di bagian teks editorial. Masih ingat nggak? Yang semester 1. Ya, jadi bagian teks editorial ini kakak ambil contoh aja ya. Karena di bagian teks editorial itu ada yang namanya tujuan. Tujuan dituliskan teks itu sih apa gitu kan. Kayak ya tujuannya untuk apa? Untuk bla 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 berdasarkan isi tulisannya. Makanya kenapa di bagian maksud dan tujuan nih ya, maksud itu artinya menjelaskan atau memberikan penjelasan, sedangkan tujuan itu dia ini kayak lebih ke apa ya, alasannya. Begitu juga ketika nanti kalian deskripsi. Ya, deskripsi itu kita punya namanya maksud dan tujuan, cuma biasanya tujuan doang sih yang bakalan dipakai. Kalian nulis skripsi ini tuh biar apa gitu kan? Biar lulus doang, nggak bisa diterima. Kalau alasannya cuma biar dilulus gitu kan, nggak bisa. Karena dia berkaitan dengan tulisan kalian. Sebenarnya kan sampaikan tadi kakak ambil contoh tuh ya, bahasa Indonesia yang baku sudah berubah menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa cakapan misalnya. Nah, tujuan dibuat penelitian itu apaan gitu kan? Biar orang-orang tahu perubahan-perubahan yang terjadi di bahasa Indonesia itu menyebabkan bahasa Indonesia jadi terkontaminasi misalnya. Jadi atau apa segala macam. Dia ada maksud tertentu gitu. Tergantung dari isi. Makanya kenapa kalau sudah ketemu maksud dan tujuan, kalau tadi kalian perhatikan di bagian paragraf 1 sama paragraf 2, ya enggak? Di bagian sini yang harus kalian perhatikan, kalau saran kakak sih untuk maksud dan tujuan, kalian gunakan metode scanning. Ya, metode scanning ini apa? Mengolah informasi dengan mencari pokok bahasan saja. Jadi kayak kalian nggak bisa cuma mengandalkan paragraf 1. Oke, paragraf 1 isinya ini, oh ini berarti ini, nggak bisa. Kalian harus benar-benar baca keseluruhan, tapi usahakan pakai teknik scanning. Scanning itu benar-benar ya kayak kalian, ya udah kalian baca aja tuh, oh ternyata ini isinya ini segala macam. Nanti bakal kita bahas ya secara rinci bagian ini. Intinya kalian konsepnya pahami dulu deh, ya. Pertama tadi tujuan judul, sekarang ini lebih ke tujuan dari penulisan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita bakalan bahas lebih detail di bagian contoh. Karena bahasa Indonesia tanpa contoh itu kayak hambar gitu loh. Gitu ya. Oke, maksud dan tujuan dulu ya. Nanti kita perdalam lagi di bagian contohnya atau soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, terakhir itu kakak pengen bahas di kalimat rujukan. Sebenarnya kakak nggak yakin bakalan muncul.
tapi takut, tuh kan? Kakak nggak yakin muncul, tapi takut. Soalnya dia ini nyeleneh. Bentar. Oke. Ini namanya rujukan. Ini namanya rujukan. Jadi rujukan itu apa? Potongan informasi yang digunakan sebagai informasi pendukung. Makanya kenapa di bagian rujukan itu penting banget penulisannya itu diolah sedemikian rupa sesuai dengan aturan. Jadi kayak kita nggak ngasal nulis gitu loh. Nah, langsung aja ya kita bahas di sini. Nah, jadi penulisan itu ada dua jenis. Untuk penulisan rujukan itu kalian ada dua jenis. Pertama, kalian ketemu yang namanya kutipan langsung. Nih. Yang kedua adalah kutipan, bentar, mana tidak langsung? Oh ini. Ada dua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi dalam kutipan atau rujukan, itu kalian punya namanya 1 dan 2. Nah, di bagian kutipan langsung itu kalian punya dua model juga. Dua model itu dari mana? Pertama, kalau dia itu cuma kurang dari 4 baris atau biasanya itu kurang dari 40 kata. Jadi kalian nggak perlu ngitung sih sebenarnya, kayak dia 4 baris pun udah cukup gitu kan. Atau 40 kata kalau kalian nggak perlu hitung satu-satu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi buang-buang waktu ya. Nah, intinya gini nih. Jadi, kalau dia itu kurang dari 4 baris atau dia itu kurang dari 40 kata, berarti yang harus kalian lakukan itu adalah sambung. Jadi kayak kalian tidak ada yang namanya gap. Biasanya kayak nggak ada gap gitu loh. Nah, di bagian kutipan kemarin kan udah kita bahas ya sebenarnya. Kutipan itu pasti ada yang namanya tanda kutip dong. Ya enggak? Pasti. Tanda kutip ini pasti digunakan. Nah, tanda kutip itu kayak langsung ke kosakatanya. Contoh nih, seperti pernyataan Goh bahwa, nah dia langsung ke kalimatnya. Nah, di dalam petik ini namanya kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu apaan? Dia ini ada di dalam buku. Ada di dalam buku. Jadi, kalau nanti kalian kuliah, nih ya, kalau nanti kalian sudah kuliah, biasanya tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu diturnitin dulu. Turnitin itu biasanya pengecekan. Seberapa banyak kalian nyomot di internet. Itu biasanya bakalan ketahuan tuh. Cuma kalau di buku itu nggak bakalan ketahuan. Karena kenapa? Apa yang ada di buku itu tidak tercantum di internet. Makanya kenapa pengecekan itu bakalan dilihat dari sana nanti. Makanya itu. Jadi kalau nanti ketemu tugas, usahakan jangan terlalu banyak ambil di internet. Usahakan lebih banyak di buku. Ya. Ini kayak ini namanya kutipannya. Kalau misalnya dia di bahasa Inggris harus kalian miringkan, ya dia itu miring karena apa? Bahasa asing. Dan harus kalian terjemahkan. Nah, terjemahannya itu pakai kurung. Kemarin udah kita bahas ya, yang ini. Nah, kalau misal nanti kutipannya itu bukan bahasa Inggris, ya kalian harus diluruskan. Jadi kayak tidak ada yang namanya miring-miring, nggak ada. Kayak lurus gitu kan. Ini miring karena dia bahasa asing. Cuma kalau bukan bahasa asing ya tetap ya harus berdiri. Itu. Jadi kalau ada kurang dari 4 baris, jadi kayak harus langsung diucapkan. Nah, kalian pasti bingung bagian sini. Soalnya yang kelas tahun kemarin juga bingung, Pak, itu tanda apaan gitu. Nah, sebenarnya ini itu tahun 2002, ini tahun terbitnya buku. Itu tahun terbitnya, sedangkan yang 16 itu halamannya. Gitu. Ini lebih gampang tuh kayak kalian, oh ini ternyata pakai bukunya Goh.
yang terbitan tahun 2002 dan di halaman 16. Jadi kayak langsung kalian sebutin nih. Jadi dosen pas ngecek itu pasti ketemu. Oke, di tahun 2002 halaman sekian ada kalimat ini, dicari pasti ketemu. Kalau misal tidak ada ya, kalian otomatis kecoret di situ. Gitu ya. Nah, kalau misal dia lebih dari 4 baris atau dia lebih dari 40 kata, kalian tidak boleh langsung ke kalimat ini. Nggak boleh. Dalam uraian Dewantara, ini betul di halaman 29, dari halaman 3 sampai 4, itu menguraikan makna pendidikan ini sebagai berikut. Nah, dipisahlah. Jadi mereka itu nggak, kalau ini kan langsung kalian tulis karena dia kurang dari 40 kata. Kalau lebih dari 40 kata, kalian harus pasang spasi ke bawah. Nah, ini tulisannya. Gitu ya. Kalau ini kakak yakin gak bakalan keluar sih. Karena kenapa? Kutipan-kutipan 40 kata ini biasanya dipakai benar-benar di dalam tesis atau enggak skripsi. Itu ya. Nih, bagian sini nih. Itu kalau secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu maksudnya seperti apa? Tidak langsung itu menggunakan bahasa sendiri. Menggunakan bahasa sendiri. Jadi kayak kita nggak ngutip dari bukunya langsung. Ya misal di dalam bukunya itu kayak dijelasin, orang yang meninggal tidak mempunyai nyawa, misalnya. Itu penjelasan di dalam bukunya. Tapi kalian pengen variasi sendiri gitu kan. Orang yang tidak bernyawa adalah orang yang sudah meninggal misalnya. Jadi kayak tinggal kalian ubah-ubah pola kalimat, udah kalian bisa tampilkan. Gitu ya. Nih, contohnya seperti ini. Nih, itu contoh ya. Eh, jadi penjelasan-penjelasan ini nih ya, yang ada di atas itu semuanya ada di dalam sini. Yaitu di bukunya Baron tahun 2007 halaman 25. Jadi ini namanya kutipan. Gitu ya. Nih. Tapi dia itu ada dua versi. Ya, dia itu ada dua versi. Kalau misal kalian pengen pakai parafrasa itu gini. Baron, kalian langsung kurungin. Tahun 2007, di halaman berapa buku itu? Halaman 25 mengatakan bahwa ya apa sih, keragaman budaya bla 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 misalnya. Jadi kayak dia langsung seperti ini nih. Kayak kalian nggak boleh masukin ke dalam kurung si Baron. Karena berhubung dia penjelasan dulu, makanya kenapa Baron itu masuk ke dalam kurung. Cuma kalau kalian mau tulis dulu si Baron, yang harus di dalam kurung itu cuma di bagian ini aja. Gitu ya. Itu yang harus kalian ingat. Karena dia ada dua versi. Tapi kebanyakan sih kita pakai yang ini sih, kebanyakan. Tapi ini harus kalian tahu juga. Oke, itu ya. Ini juga sama. Nih, makanya kenapa di bagian awal seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada di akhir kalian tulis seperti ini, cuma kalau di awal kalimat, nah, ya enggak. Barnes dan Kress itu di tahun 2008 halaman 30 itu menyatakan pentingnya mode sebagai bla bla segala macam. Jadi kayak ya ini sama sebenarnya gitu loh. Cuma karena ini di akhir kalimat, sedangkan ini di awal kalimatnya. Jadi itu yang membedakan. Itu ya, itu secara tidak langsung. Ingat kalau tidak langsung itu artinya apa? Kalian tidak mengutip langsung dari bukunya. Kayak kalian menjabarkan dulu tuh isinya, oh ini isinya ini segala macam. Ya. Nah, yang terakhir adalah kalian mengutip ungkapan orang di dalam buku orang lain. Ngerti nggak sih? Maksudnya gini, kakak analogikan gini dulu. Anggap Iza nulis buku nih misalnya. Iza nulis buku misalnya. Nah, Iza sendiri dalam menulis buku itu mengutip perkataannya si Izul. Gitu loh. Jadi kayak dalam buku itu ada kutipan orang lain. Paham nggak? Misal nih ya, kayaknya contohin yang ini aja deh. Eh.
Jadi, di sini kan udah jelas nih, di sini dalam Yud. Dalam Yud itu maksudnya apa? Jadi, Yud itu menulis buku. Jadi kayak Yud ini menulis buku. Nah, di dalam bukunya itu, dia itu mengutip tulisannya si Kun. Paham nggak? Jadi kayak Yud ini, dia nulis buku. Tapi dalam tulisannya itu, dia mengutip tulisannya si Kun. Jadi kayak dia itu mengolah informasi orang lain. Makanya kenapa yang harus kita tulis lebih dulu adalah sumbernya langsung. Itu loh, sumbernya langsung. Kalau misal kalian tidak punya buku aslinya, atau kalian dapat ini dari bukunya si Yud, ya tulis Yudnya. Dia kayak Kun, itu ngomong nih, dalam bukunya Yud. Nah, seperti itu. Jadi kayak dia mengutip namanya. Nah, ini yang agak ribet. Tapi semoga ini nggak masuk lah ya. Soal-soal seperti itu. Tapi ini berjaga-jaga aja. Karena takut, ya. Biar kalian ini. Karena kan kalau di PUEBI sendiri, kok PUEBI? Oh ya, di PUEBI sendiri, kutipan yang disampaikan di sana itu secara umum. Jadi kayak tidak ada spesifikasi. Kayak kalian ngutip ya, kalian tulis penulisnya, kalian tulis tahunnya, kalian tulis halamannya, terus kalimat udah. Itu namanya di PUEBI. Cuma kalau di penerapannya, ya kita seperti ini. Itu ya. Kita pakai analytical psychology apa gitu namanya. Kita pakai apa namanya? APA, sistem APA. Nantilah kalian di kampus bakalan ketemu lagi. Cuma di sini ini secara singkat aja yang kakak sampaikan. Nanti di semester 1 atau semester 2 gitu, atau semester 3 kakak lupa, itu kalian bakalan ketemu lagi seperti ini. Semoga masih ingat apa yang kakak sampaikan. Ya. Sampai sini ada masih bingung untuk rujukan? Jadi rujukan itu seperti itu. Ya. Mau nanya yang kutipan langsung. Kutipan langsung ya. Oke. Kalau kutipan langsung itu emang nggak pakai koma ya? Soalnya kan biasa kita pakai koma, tanda petik, terus itu kalimat langsung. Kalau ini nggak pakai? Enggak. Jadi kalau kalimat langsung itu kenapa dia pakai koma? Jadi koma di dalam kalimat langsung itu memang sebagai pemisahnya. Maksud sebagai pemisah itu gimana? Jadi kayak dia itu bisa terlihat kalimat sama penjelasnya itu bisa dilihat gitu kan. Oke, berarti penjelasnya itu stop dari sini, kalimat langsungnya itu stop dari sini. Nah, untuk kutipan itu kita nggak perlu ya. Untuk di kutipan langsung itu kita tidak perlu koma. Tidak perlu koma. Karena di situ yang namanya kutip ya. Jadi yang ada di dalam kutipan, apa yang ada di dalam kutipan ini, itu artinya dia itu ada di dalam buku ini. Itu ya, Niko. Oke. Yang lain ada? Pak. Ya. Habis tanda petik itu kecil lah, Kak? Ya, habis tanda petik kecil. Itu tadi yang harus kalian ingat nih, bagian sini aja ya, kakak tambahin. Catatannya adalah untuk kalimat langsung itu tidak sama dengan kutipan langsung. Nah, nggak samanya di mana? Di kalimat langsung itu, kayak kalian benar-benar harus dikapitalkan. Cuma kalau di kutipan langsung, itu kalian tidak kapital ya. Karena kenapa? Karena dia itu masih dalam satu kalimat. Jadi kayak kalian nggak boleh. Mereka itu masih dihitung dalam satu kalimat, ya. Jadi beda kalimat langsung, kutipan langsung itu berbeda. Kalau kalimat langsung, oke, kalian kapitalkan. Karena di dalam itu isinya adalah kalimat secara langsung yang diucapkan oleh seseorang. Cuma kalau kutipan itu kayak kita nyomot buku orang. Jadi gitu ya. Bisa ya. Kak, kenapa yang lebih dari 40 kata itu dia kapital? Kata Kak Fatur kan kalau kutipan langsung dia harus pakai kecil, misalnya seperti itu. Yang harus kalian bedain adalah satu. Ya, satu. Karena kenapa? Kutipan yang lebih dari 4 baris itu dianggap apa ya? Kayak dinyatakan sebagai kakak lupa
istilahnya apa, tapi dia itu kayak lebih penjelasan baru gitu loh, kalau kita ambil. Makanya kenapa di bagian sini dia pakai titik. Titik baru di sini kapital. Nah, sedangkan di dalam sini itu tidak boleh. Karena kenapa? Dia pakai bahwa. Bahwa itu apa? Keterangan. Ya enggak? Ini keterangan bahwa si Goh ini menyatakan bahwa ini segala macam. Kenapa di sini tidak perlu yang namanya kapital lagi? Karena mereka masih satu kalimat. Begitu juga dengan ini, yang bedakan itu aja. Kalian harus perhatikan ini. Ya, titik, sedangkan di sini tidak ada titik samset. Makanya kenapa di bagian sini itu kapital, bagian sini itu tidak kapital, gara-gara mereka masih satuan kalimat. Itu ya. Ada lagi? Atau ada yang masih bingung? Kak, Iya. aku baca yang kutipan langsung itu di buku Wangsit dia pakai itu Kak, apa namanya? Kapital ya? Iya. Jangan ya, karena dia itu masih satuan kalimat. Jadi makanya kenapa kita nggak pakai huruf kapital, kecuali dia yang kalimat langsung, kutipan langsung, tapi dia itu lebih dari 4 baris. Itu ya. Ini kalau nggak salah, kakak ngambil sumber dari mana ya? Oh ini purpose-nya UGM. Makanya itu ya. Jadi itu seperti kakak sampaikan di awal-awal, maksud berhati-hati itu bukan berarti punya bandingan. Tapi sampai saat ini sih kakak belum ke Gramedia lagi ya. Karena Jakarta lagi PSBB lagi. Pas kakak sampai Jakarta tuh pas hari apa itu ya? Tiba-tiba PSBB. Jadi nggak bisa keluar kemana-mana lagi. Dari rumah lagi. Gitu. Gitu ya. Ya. Kak, kalau siapa nih? Kalau kutipan itu dia bedanya apa Kak sama kalimat langsung? Kalau kutipan itu buku ya Kak? Kutipan itu kita ngambilnya di buku. Selalu buku kutipan gitu Kak? itu gimana? Selalu dari buku itu Kak kalau kutipan? Iya, selalu dari buku. Kutipan itu biasanya selalu dari buku. Karena di dalam karya ilmiah atau karya apapun itu, biasanya kita ambilnya memang dari buku gitu loh. Jadi kayak kita namanya juga kutipan ya, bukan kalimat langsung. Kalau kalimat langsung, oke, kita ngambilnya dari ucapan orang. Makanya kenapa kalimat langsung itu kalian harus kapitalkan. Mungkin yang dimaksud itu kalimat langsung ya, atau apa? Kakak kurang tahu sih. Nah, biasanya kalau kalian baca-baca di berita tuh, ya nggak? Di berita itu dia disebutnya kalimat langsung. Karena biasanya hasil wawancara seseorang itu disampaikan dalam kutipan beritanya. Karena mereka itu bukan mengutip buku itu enggak. Biasanya berita itu mengambil dari informan. Informan itu orang yang diwawancarai. Nah, dari hasil wawancaranya itu biasanya diolah langsung ke dalam bentuk kalimat langsung. Bedanya di situ. Jadi kalimat langsung itu tidak sama dengan kutipan langsung. Kutipan langsung itu masuk ke dalam jenis kutipan. Itu ya. Ada mau ditanyakan berarti lagi? yang dari artikel itu masuknya ini ya kutipan langsung ya, yang misalnya ada artikel suka kutip-kutip itu kan. Yaps, gitu Zul. Jadi kayak, oh iya, kakak juga harus klarifikasi sebenarnya ke kalian ya. Bukan klarifikasi kayak penjelasan ya. Sebenarnya kan banyak banget ya sekarang kayak di mana-mana itu penggunaan artikel itu sering banget di ini kan ya, sering digunakan gitu loh. Oke, artikel itu memang tulisan gitu loh. Artikel itu memang tulisan. Tapi ada istilah namanya artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu apaan gitu kan? Artikel ilmiah itu biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian biasanya ya. Ini kenapa di akun gosip atau apa artikel ini itu tadi editorial itu sebenarnya belum bisa masuk ke dalam artikel, belum, karena dia itu sifatnya masih berupa opini pribadi gitu kan. Editorial itu lebih ke kelompok ya, bukan pribadi. Baru kalau dia eksposisi itu pribadi gitu ya. Apa dia masih bingung? Bilang ya kalau bingung, karena materi, tapi nanti bakalan kalian temuin lagi kok di
Semoga masuk di PTN semua, nanti di PTN itu bakalan ketemu materi ini lagi. Ini dosen yang ngajar, bukan kakak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, coba kita langsung masuk ke ini dulu deh. Ya, kakak pindah share dulu ya. Kayak susah banget deh sekarang tuh zamannya kalian. Bukan susah sih, sama aja ya, sama kayak tahun kemarin. Cuma kan kayak tahun kemarin itu masih ada persiapan ya, karena waktu itu apa ya, bukan pemberhentian sih, kayak penarikan sih, kayak bener-bener nggak bisa tatap muka itu pas bulan Maret, April mereka udah kayak ujian-ujian gitu kan, kayak Yuda gitu kan. Itu sih Maret, April, Mei, Juni, dan kalian dari awal masuk sekolah, masuk kelas 12 sampai UTBK kalian online. Ya sabar-sabar lah. Tadi kalian sambil cari-cari buku lah. Sampai sini kakak belum bisa kasih rekomendasi sih karena belum bisa keluar. Nomor berapa ya? Kita ambil nomor yang ini aja ya, yang respondennya dikit aja, sama kayak yang kemarin-kemarin. Oke, kayaknya kakak langsung ke nomor 6 deh. Nomor 6 kayaknya kutipan ya. Oke. Kecilin dulu deh. Nggak muat. Oke. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang betul. Coba kakak tanya 2 orang aja ya, pewakilan dulu deh. Ada Syahriza. Syahriza kan di sana ya. Tadi versi Syahriza gimana pas jawab nomor ini? Kalau saya yang pertama kan yang CDE itu kan, CDE itu kan namanya miring ya. Jadi saya nggak pilih. Terus yang E-nya juga, yang motivasi belajar juga miring. Ya, jadi sisanya yang A sama B. Yang A sama B. Ya. Terus antara A sama B saya bingung nggak, tapi saya kayak cenderung milih A gitu kan. Oke, sip deh. Oh iya, kayaknya kakak belum jelasin juga ya ke kalian. Nanti ini gimana-gimananya. Satu lagi orang deh. Apa mungkin Niko tadi pas tanya koma gara-gara ketemu soal ini kali ya? Mungkin nanti kakak jelasin kenapa itu ada koma. Bentar. Satu orang lagi ya. Kakak tanya ke Izan aja deh. Izan di sana kan? Izan Khalis. Di sana enggak, Izan? Kalau tidak ada, Ajus ada Jus. Kakak. Bentar. Ajus di sana kan? Enggak ya? Ya, Kak. Oke, Jus. Siapa? Tadi nomor 1 gimana nih? Pas jawab versi pas jawab aja. Tadi itu sama caranya ngilangin yang CDE dulu, habis itu kayaknya nggak perlu huruf besar, jadinya yang A. Oke, sip. Oke deh, langsung aja kita bahas kali ya. Oke, pertama, ingat, nama orang itu kalian nggak boleh miringin. Ya, nama orang itu kalian tidak boleh miringin. Jadi kayak nama instansi atau nama orang, ya ini kalian tidak boleh miring. Tidak boleh miring. Karena itu tadi, mereka tuh nama diri. Kecuali kalau dia bukan nama diri tuh, kayak bahasa Inggris doang gitu kan, itu baru kalian miringkan. Cuma karena dia nama instansi sama nama orang kan, mereka hak milik kan, jadi kita nggak boleh yang namanya miring. Jadi betul, langsung aja eliminasi yang menurut kalian salah. Ya, jadi langsung kita ambil C sama D itu kita buang dulu. Oke, lanjut. Kita ke nomor, betul ya,
kata Syahriza tadi, betul. Di bagian E itu kita tidak boleh miringkan bagian sini. Karena kenapa? Dia itu bukan bahasa asing. Oke. Bukan bahasa asing. Nah, makanya kenapa di sini tidak boleh miring. Ini salah. Oke, kita fokus ke A sama B aja. Kakak perbesar aja kali ya. Tapi masih kelihatan kan ya? Kalau masih kelihatan, kakak pakai gini aja, biar semuanya terpapar. Oke, yang membedakan di sini adalah di bagian kapital sini dan sini. Itu satu. Yang kedua apa? Koma. Ya, Kak, bukannya kata Kak Fatur tadi nggak boleh pakai koma kalau dia kutipan langsung, misalnya seperti itu. Ingat, yang maksud kakak tidak boleh pakai, ada dua versi ya. Mengutip itu ada dua versi. Pertama, kalian langsung menggunakan si nama orangnya, Clayton, Alderfer, aduh, ya. Misal di sini dalam siapa itu? Nasyar nomor tahun 2000 di halaman 42. Terus di sini kalian langsung pakai mengatakan bahwa apa itu motivasi belajar bla 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 bla. Oke, itu nggak pakai koma. Karena kenapa? Di sini subjeknya udah ada. Ini subjeknya. Ini predikat. Seperti yang pernah kita bahas, subjek predikat. Sebelum predikat itu kalian nggak boleh pakai koma. Ingat gak kemarin? Makanya kenapa di sini tidak boleh pakai koma. Lantas kenapa ini pakai koma, Kak? Bisa tanya seperti itu. Oke, Kakak jelaskan. Kenapa di situ pakai koma? Karena di sini sudah ada menurut. Menurut itu tuh apa? Inversi, masuk inversi, ya. Menurut aduh, lupa nggak copy di atas. Alderfer dalam bla bla bla. Dalam bla 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 itulah pokoknya ya. Nah, ini kita harus pakai koma. Karena kenapa? Itu udah masuk ke inversi. Jadi inversi itu kayak di bagian sini ini udah masuk ke aposisi lah intinya. Kayak keterangan dari sebelumnya. Gitu ya. Motivasi, kok motivasi? Jadi cara biar kalian bisa lagi. Cara biar kalian bisa bedain itu gimana? Jadi kalau dia langsung ke penyebutan subjek, penyebutan subjek seperti ini, oke, kalian tidak perlu koma setelah kurung. Cuma kalau dia menggunakan yang namanya predikat seperti ini namanya inversi. Ya, bagian ini namanya aposisi. Jadi kalian butuh yang namanya penjelasan, penjelasan. Itu ya. Jadi makanya kenapa ini versi 1, ini versi 2. Kalau kita perhatikan di sini pun, ini kan ya, Keller mengatakan bahwa presentasi segala macam, gitu kan. Sama kayak ini bahwa segala macam. Harusnya sini koma sih. Menurut Abi bla 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 bla, hal yang dapat dilakukan bla bla segala macam. Makanya kenapa di bagian 2 ini salah sih? Kalau dijadiin soal ya. Yang 2 ini salah, sedangkan ini salah karena ini tadi. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dicurhatkan? Gak apa-apa, bilang aja. Oke. Gitu ya. Semoga Aku mau paham. tanya. Boleh. Itu yang halaman setelahnya tahun emang pakai spasi atau enggak? Nah, di pemisah untuk 2000 berikutnya itu kalian harus pakai spasi ya. Karena kita ngikut di PUEBI ya. Untuk yang ini kita mengikutin PUEBI. Jadi untuk pemisah nama orangnya, nama orang, terus di sini ada tahun ya, bukan tanggal. Titik 2 di sini halaman. Itu harus kalian pisahin sesuai dengan PUEBI. Seperti itu. Cuma nanti tergantung kampus kalian sih. UI itu biasanya, UI itu kan mereka pakai yang apa kan? Apa itu analisis psikologi apa gitu lupa kakak.
pokoknya dia tuh pakai yang tipe apa itu biasanya sumbernya memang di international jurnal gitu kan, internasional. Cuma untuk di UEB kita pakainya yang ini, gitu ya. Sesuaikan dengan UEB aja kalau udah masuk di soal UTBK. Di kampus kalian tuh beda-beda sih. Di kampus kakak aja dulu tuh ya, yang kayak jurusan pendidikan, kakak kan kebetulan di pendidikan, terus teman kakak yang di teknik, teman kakak yang di perikanan, teman kakak yang di kelautan segala macam itu biasanya mereka beda-beda. Yang namanya penulisan rujukan itu beda-beda. Makanya apa itu tadi, kalian mau pakai yang mana? Kalau kalian pakai yang apa, oke, sesuaikan dengan versi apa. Cuma kalau sesuai dengan UEB, ya kita pakai UEB aja. Gitu ya. Ada lagi? Sama-sama. Kita sambil nunggu azan bentar ya. Saya ambil minum bentar. Kebiasaan nih, sorry guys. Itu mati. Kelas kemarin juga mati. Hari ini mati. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Nah, kamu lanjut ke soal berikutnya. Ini respondennya. Kita ke nomor 3 ya. Kita ke nomor 3. Ini pertanyaan apa enggak? Oh, judul. Oh. Oke. Ini kakak ambil sengaja satu paragraf. Karena kenapa? Menurut kakak sih kalau satu paragraf bakal lebih gampang gitu loh. Malahan nomor 3 lebih ini responden. Oke, kakak tanya dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Tapi orangnya beda-beda sih. Kakak tanya dari siapa dulu ya? Kakak tanya 2 orang aja ya. Angel ada kan? Ya. Angel di situ kan? Oke. Versi Angel tadi gimana nih? Pas jawab nomor 3 ini. Aku tadi lagi malas baca, Kak. Jadi aku cuma nyari yang paling panjang aja. Yang paling panjang. Oke. Siap. Oke, kalau yang lain gimana? Oke, makasih. Yang lain dulu deh. Siapa tahu ada yang apa ya? Fauzan. Versi Fauzan tadi gimana? Aku sih dari teksnya udah ketahuan kan kalau di teksnya itu yang dikasih tahu itu metode dongengnya bukan dongengnya, jadi udah ketahuan itunya. Oke, sip. Oke, setidaknya kalian sebagian udah ada yang punya gambaran lah ya. Mungkin tadi dari penjelasan kakak juga kalian bisa dapat gambarannya. Seperti yang kakak sampaikan tadi ya, di bagian awal-awal kita bahas. Jadi kalau kalian ketemu soal judul ataupun segala macamnya itu, sorry ini kakak nggak ngelihat layar kalian karena kakak butuh tulisan di sini. Oke, jadi berdasarkan penelitian
Latifah Nuraini dari Universitas Muria Kudus itu menunjukkan bahwa seperti yang tadi yang kakak sampaikan itu sama kayak gini, menurut ini segala macam gitu kan, segala macam. Makanya kenapa di sini ada koma, karena kenapa dia sebagai oposisi. Metode dongeng dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan moral anak. Seperti yang saya sampaikan ya, kalau kalian ketemu soal judul nih, kalau kalian ketemu soal judul, pastikan kalian harus tahu dulu topik yang dibahas itu apaan. Gitu. Topiknya itu apa? Itu yang harus kalian tahu dulu. Oh, ini topiknya ini ternyata. Oh, ini topiknya ini ternyata, segala macamnya. Nah, di bagian sini kan dia berhubung satu paragraf. Nih ya. Sini kan satu paragraf. Nah, kalau kalian ketemu satu paragraf seperti ini, kalian lebih gampang menganalisisnya. Apa itu? Kalian tinggal cari gagasan. Karena gagasan itu akan mewakili, gitu loh. Kita perhatikan dulu ya. Oke, ini kayak penelitian ini kalau si metode dongeng ini memberikan sumbangan, ya enggak? Kalau kita perhatikan di bagian 4, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ada yang berbeda antara kecerdasan moral sebelum mereka menerima bimbingan nilai moral melalui metode bercerita setelah menerima. Oke, ini sepertinya memang di bagian awal ya yang menjadi kunci. Jadi kok kita ambil sebenarnya, oke di sini betul. Saya langsung aja fokus ke sini. Dongeng meningkatkan kecerdasan moral anak. Seperti yang kita bahas di bagian awal, di sini ada namanya metode bercerita atau metode berdongeng lah intinya ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini, ini udah jauh banget, ya enggak? Karena yang dibahas di sini memang benar-benar cara atau metode yang digunakan untuk kecerdasan moral, gitu loh. Dan di bagian sini pun dia udah jelas sumbangan. Ya enggak? Sumbangan itu apa sih sebenarnya? Sumbangan itu sama dengan seperti efek lah ya. Itu loh, memberikan sumbangan atau memberikan efek atau memberikan pengaruh. Kalau kita ambil nih dari pembahasan yang tersaji di sini, ini sudah jelas banget gitu loh. Efektivitas ini apa sih? Sama, ada nggak pengaruhnya dongeng pada tumbuh kembang anak? Makanya kenapa di sini pakai tumbuh kembang. Ingat, bedanya gagasan sama topik adalah biasanya judul kok malah topik sih. Judul itu biasanya menggunakan bahasa generatif. Generatif itu maksudnya apa sih? Lebih luas. Karena dia bakalan memahami atau mewakili beberapa pembahasan-pembahasan. Kalau kita perhatikan, ini kan tumbuh kembang tuh. Tumbuh kembangnya itu berkaitan dengan apa? Di sini ada kecerdasan. Kecerdasan. Kalau kita perhatikan ke bawah juga ada nggak yang lain? Kelompok bermain masing-masing. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembedaan tingkat pencapaian kecerdasan moral, terus sekolah itu bimbing nilai moral menggunakan metode cerita, mereka tidak bisa menerimanya. Hasil menunjukkan, oke memang metode bercerita ini aja ya. Jadi seperti itu tumbuh kembangnya, apalagi di bagian kecerdasan anak. Jadi kalau kita ambil nih hubungan, ternyata di sini banyak banget yang jawab. Bentar ya. Di sini tuh banyak yang jawab Oh, dongeng meningkatkan kecerdasan moral anak. Bagian sini berarti ya. Ini berarti. Berarti kalian memang apa ya? Terkecoh di bagian sini kali ya. Nah, ini nih. Kali ya. Pokoknya gitulah. Yap. Efektivitas, ingat efektivitas itu pengaruh ya. Dongeng meningkatkan kecerdasan moral anak, sedangkan bagian yang A, efektivitas metode dongeng pada tumbuh kembang anak. Seperti itu. Ingat, judul itu biasanya menggunakan bahasa yang lebih generatif. Generatif itu artinya apa? Biasanya lebih meluas. Ya, masih bingung? Kalau masih bingung bilang ya.
Cuma kalau tidak bingung, kita lanjut dulu. Kakak mau lanjut? Boleh. Option CDE itu kan bentuknya kan kayak kalimat, itu boleh jadi judul, Kak. Nah, satu lagi ya, kakak lupa sampaikan ke kalian. Jadi judul, selain kapitalnya itu ya, jadi judul itu kalian tidak boleh berupa kalimat. Ya, judul itu tidak berupa kalimat. Maksud tidak berupa kalimat itu seperti apa, Kak? Subjek, predikat, objek. Ini juga sama, dongeng, ini jadi subjek, membuat ini predikat, anak cerdas, ini objek. Ini juga sama, ini subjek, sedangkan berpengaruh itu predikat, pada ini keterangan. Kalau kita perhatikan A sama B itu dia tidak berupa kalimat, ya enggak, tidak berupa klausa juga enggak gitu kan. Makanya kenapa judul itu harus berbentuk frasa. Kemarin frasa gabungan. Kalau kita perhatikan di kalimat di pilihan A sama pilihan B itu kan udah jelas tuh ya, efektivitas metodenya pada pertumbuhan kembang anak. Yang B juga hubungan dongeng dan anak-anak, itu jauh banget sih yang B. Gitu. Oke, thank you Niko udah ngingetin. Jadi itu ya. Jadi judul selain kalian harus tentukan topik, dia itu tidak boleh berbentuk kalimat ya. Atau kalau kalian nanti ketemu nih ya di dalam judulnya itu dia tiba-tiba pakai predikat, udah buang aja. Tuh, itu bukan jawabannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau berbagi lagi? Kalau tidak ada, kita hapus dulu yang ini. Ini kakak dulu dapat materi yang penulisan judul itu kelas 11. Semoga kalian waktu kelas 11 kemarin dapat juga ya. Kakak dulu inget banget, guru kakak itu namanya Bu Sri, selalu ngingetin ini nih, tidak berupa kalimat. Tapi dulu guru kakak itu bilangnya bukan kalimat sih, kayak dia itu tidak punya namanya predikat. Dulu bilangnya gitu sih, kayak nggak bilang kalimat. Lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada penambahan nggak apa-apa, bilang aja. Kita berbagi di sini. Oke, kalau soal lainnya kayaknya, iya. Kan saya jawab ini, tadi saya mau jawab A, terus tiba-tiba kayak prefer ke yang lain. Nggak tahu yang kenapa. E ya? Iya, tadinya pengen yang A, tapi iya. kayak ragu gitu loh. Soalnya di sini nih Zul banyak banget nih teman-teman ini memang jawab hampir semuanya E sih. Itu tadi mungkin ya, karena aduh, mati lagi. Duh. Kayak IndiHome lagi ini deh di tempat kakak. Dari kemarin sih, kayak aduh, bingung. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ke nomor 1. Kalian itu ya, kalau penulisan judul, kalian inget-inget aja dari berapa tahap itu tadi tuh. Oke. Oke. Nah ini nih, dulu soal yang tidak disangka itu keluar. Soalnya ini tuh soal sikap penulis ini, dia itu ada di soal UTU SBM sebelumnya. Jadi kayak generasi SBM itu masih menggunakan soal sikap penulis. Jadi sikap penulis itu sebenarnya apa gitu loh. Sikap, di situ kan ada namanya kata sikap. Ya enggak? Di situ ada namanya kata sikap.
Sikap itu, namanya juga sikap ya. Contohnya seperti ini. Kalian itu sebagai, misal nanti jadi jurnalis lah ya. Jurnalis, terus kalian menyampaikan suatu berita. Nah, kalian menyikapi berita tersebut itu seperti apa? Makanya kenapa terciptalah si berita itu tadi. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Kakak sampaikan di bagian maksud dan tujuan. Maksud itu maksudnya apa? Berkaitan dengan sikap penulis ini tadi. Ngapa ada si penulis ini menulis ginian gitu kan? Kenapa sih si penulis ini menulis hal yang sedemikian rupa? Kenapa sih penulis ini menciptakan suatu karya ini segala macam? Makanya kenapa di sini disebut dengan sikap. Sikap itu hampir sama dengan tujuannya. Ya, dengan maksud. Maksudnya apa sih nulis begituan gitu kan? Ya, karena dia khawatir, kenapa terciptalah tulisan itu. Nah, tulisan itu kenapa ditulis? Ya, biar orang-orang sadar kali, atau apa segala macam. Jadi pokoknya mereka itu saling berkaitan nih. Ya, mereka ini saling berkaitan. Makanya kenapa kalian harus inget-inget. Kak, ada nggak sih soalnya di 2020 kemarin? Ada. Di 2020 kemarin tujuan sih, pakai bahasa tujuan. Kalau di 2019 dia pakai sikap. Nah, kenapa kakak gabung tuh keduanya? Maksud dan tujuan. Biar sama-sama aja. Oke. Seperti yang Kak sampaikan, ya, paragraf itu kalian akan ketemu yang panjang-panjang. Bukan paragraf yang tadi kita bahas yang singkat-singkat itu enggak. Ingat ya, penyebaran fitnah dan berita palsu marak disinyalir terkait dengan literasi dan apresiasi masyarakat terhadap kesusastraan. Bagian kedua, pengajaran pendidikan formal idealnya tidak hanya sebatas mengajarkan teks sastra berdasarkan aliran-aliran tertentu untuk paham dan diterapkan. Di bagian terakhir itu sekolah harus selalu melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan agar menjadi tempat yang baik bagi upaya penghidupan sastra. Ingat, sastra itu bukan berkaitan dengan tulisan karya-karya novel itu doang ya. Karena sastra itu biasanya yang memang tulisan isinya gitu loh. Tapi biasanya literasi disebutnya. Oke. Kita dari ide pokok itu, sebenarnya kalian tidak perlu baca keseluruhan. Ingat ya, kalau soal paragraf, itu intinya kalian pahami pokok dulu. Tapi kakak belum tanya pendapat kalian ya. Lupa. Coba kakak tanya pendapat dulu deh. Dari beberapa pendapat di teman ini aja. Ada... Alia ada nggak sih? Alia? Ya, Kak. Oke, versi Alia tadi gimana? Pas jawab soal nomor 1 ini. Versi Alia aja. Kalau saya kayak baca cepet doang, habis itu kayak dirangkum gitu. Jadi kayak lebih ke kakak asumsiin Alia jatuhnya lebih ke nyari topik ya, sama kayak topik lah. Iya. Kakak tanya satu lagi ke Iza. Iza di sana kan ya? Iya, Kak. Kalau Iza tadi gimana pas analisis yang ini? Tadi tuh cuma lihat dari kalimat pertama, paragraf pertama. Terus tadi akhirnya kan tentang kesusastraan. Jadinya pilih yang D. Yang prihatin. Soalnya kalau resah tuh aneh kan ya? Iya, jadinya prihatin deh. Oke, sip. Thank you ya. Jadi saya hampir sama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kunci banget nih kalau kalian ketemu soal paragraf adalah itu tadi, cari pokok pembahasan. Nah, karena di sini 1, 2, 3, 4. Di situ kan kayak terdiri dari 1, 2, 3, 4 sih. Itu kan paragraf 1, 2, 3. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, paragraf 1 dan 2 ini jadi kunci. Makanya kenapa kalian fokusin aja tuh sama yang di sini saja. Tuh, ya, tekniknya. Ada udah bener, dia pakai scanning. Scanning itu maksud gimana? Cari di pokok aja. Gitu kan ya. Iza juga betul nih. Saya cari yang awal, Kak, karena yang belakang memang ngikutin. Iya, memang bakalan ngikutin. Jadi kalau kalian udah paham di bagian awal, di akhir-akhir itu bakal tetap ngikut gitu. Makanya saran kakak adalah kalian fokus 2 ini aja. Kalian bakalan ketemu tuh jawabannya. Itu ya. Tapi kakak pengen bahas satu-satu deh, biar kalian kita perhatikan di sini kan penyebaran fitnah ya. Penyebaran fitnah, ini kayak pengenalan dulu tuh. Kayak dia curhat dulu nih. Penyebaran fitnah dan berita palsu itu marah. Ya nggak?
Yaitu terkait dengan literasi dan apresiasi masyarakat terhadap kesusastraan. Dia tuh bilang ke orang-orang yang baca ini kalau literasi yang kurang itu bakal menyebabkan penyebaran fitnah dan berita palsu itu cepat tersebar. Intinya gitu. Ya. Jadi setelah kalian pahami baca segala macam, oh ini berarti berkaitan dengan itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau cemas itu udah jauh banget. Ya enggak? Cemas itu udah jauh banget. Dari sikap di bagian awalnya udah kelihatan banget sih. Kalau dia cemas, dia nggak bakalan nulis, dia nggak bakalan apa gitu kan. Cemas itu kan kayak lebih ke khawatir ya, bukan khawatir sih. Cemas itu udah panik banget lah ya kalau kita ambil. Kalau yang antusias untuk memperbaiki proses pengajaran di sekolah, ini udah jauh banget. Ya, dia itu cuma memberikan komentar. Dia tidak untuk antusias memperbaiki proses itu enggak. Dilihat dari mana? Kakak ngelihatnya dari sini. Ada kata harus. Di situ ada saran. Ya, itu memang iya. Ada namanya perbaikan proses. Tapi di situ bukan saran. Ini namanya editorial. Ingat nggak dulu editorial? Di bagian akhir itu pasti berupa opini. Yaitu saran seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, harusnya buang aja. Gitu ya. Kita resah terhadap minimnya prestasi anak bangsa dalam hal sastra. Jauh banget. Karena yang fokus utamanya adalah berita palsunya sendiri. Ya, segala macam itulah. Kalau prihatin terhadap rendahnya apresiasi masyarakat pada karya sastra, oke, ini bisa. Karena kenapa? Ini tadi. Maka kenapa penyebaran ini segala macam itu cepat tersebar. Ya enggak? Kak, bukannya fokus utama memang kesusastraan ya, misalnya seperti itu, dia tuh prihatin. Karena si penyebaran ini cepat gitu loh. Karena itu tadi, kurangnya apresiasi. Kakak tambahin di sini. Apresiasi itu apa? Apresiasi itu pemahaman. Ya. Pemahaman secara kayak betul-betul gitu loh. Jadi kayak pemahaman yang bener-bener gitu kan. Kayak kita ya udah kayak baca headline-nya udah selesai gitu kan. Kayak udah panas aja tuh kuping gitu kan. Udah bisa seperti itu. Makanya kenapa kita butuh namanya apresiasi. Apresiasi itu apa? Pemahaman. Itu ya. Makanya kenapa di sini prihatin terhadap terjadinya penyebaran itu. Ada juga nih banyak yang jawab bersemangat untuk memperbaiki konsep baru dalam pengajaran sastra. Ini enggak ya? Jauh sih. Biasanya berkaitan dengan tindakan kok itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jawabannya udah jelas sih yang D. Kan udah masih bingung. Ada yang belum paham? Intinya itu ya, konsep-konsepnya itu kalian perhatikan aja. Ingat, kalau ketemu soal paragraf, kalian fokusin aja sama pokok. Terus kalian lihat dulu paragraf 1 sama paragraf 2, baru kalian tentuin, dan bandingkan. Ya. Ada pertanyaan? Oke, semoga bisa dipahami ya. Coba, kakak satu soal lagi deh. Mana nih? Oh, ke nomor 5. Oke, kita ke nomor 5 dulu. Oh ya, kakak penasaran deh. Di sekolah kalian masuk materi biasa atau sekolah udah fokus UTBK gitu nggak sih? Atau gimana pelajarannya? Lanjut materi. Semua sama kah? Ujian sekolah kak kalau? Iya kak. Oh, oke. Nggak ada yang ini nggak sih kayak kemarin itu siapa ya yang? Oke, Agas. Kemarin tuh berapa itu ada yang bilang saya masih fokus USBN Pak, cuma Februari sama apa gitu dibilang tuh belajar UTBK, tapi bukan belajar UTBK kayak soal USBN, katanya sih buat UTBK kata gitu kan. Oh, kayak berarti masing-masing sekolah beda lah ya. Itulah pokoknya manfaatin aja sih. Kalian sekitar kurang lebih 90-an hari lagi perjuangannya. Jadi mari kita bersama-sama di sini. Oke. Lanjut ya. Satu soal lagi.
Kita ke ini, tujuan penulis. Kalau tadi kebetulan lebih ke, apa ya, sikap itu lebih ke maksud ya. Kalau ini apa? Tujuan penulis, oke. Kalau kita perhatikan ya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik itu menyisipkan peristiwa sejarah dengan harapan dapat memperkuat kepribadian peserta didik itu dalam menghayati nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan seorang tokoh dalam meraih kemerdekaan. Pembelajaran ini juga dimaksud untuk, oke, ini udah kelihatan banget sih, Indonesia sebagai bahasa identitas bangsa, bahasa Indonesia merupakan segala macam. Ini udah bisa lah ya, kalian bisa ini. Sebenarnya di sini ada beberapa yang meleset sih. Coba ya, kakak tanya. Kakak tanya ke Niko deh. Versi Niko tadi gimana pas jawab ini? Berarti aku baca dulu teksnya, habis itu dia itu kayak jelasin manfaatnya, jadi langsung pilih yang C. Cuma nggak yakin juga sih tadi. Nggak yakin juga ya? Oke deh. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa ya? Selain Niko ada siapa aja sih yang dengar? Ada Randini di situ ya. Iya, Kak. Oke, versi Randini tadi gimana untuk yang 5 ini? Saya lupa jawabnya apa. Tadi jawabnya C. Oh, saya ngeliat kalimat awal. Kalimat awal ya, berarti sini ya. Iya. Sip. Intinya gitu sih, kayak kalian biar enak ininya, kalau soal apa ya, yang singkat seperti ini, kalian bisa pakai teknik scanning. Tuh, kalau singkat seperti ini. Cuma kalau mau yang lebih singkat memang ya, atau memang untuk memastikan, oh ya, yang harus kalian ingat ya, kalau kalian ketemu soal paragraf, usahakan jangan mengulang-ulang ya. Baca teks itu kalian jangan sampai mengulang-ulang 3 kali, itu jangan sampai. Kalian bakalan bingung tambahan ya. Jadi benar-benar disitulah kuncinya. Kalau soal paragraf scanning udah cukup sih. Mengimbau, ada nggak sih bentuk imbauan di situ? Nggak ada kan? Kalau kita baca itu dia tidak ada imbauan samsat, ya nggak? Tidak ada imbauan. Menggambarkan perjuangan ini udah jauh banget. Menjelaskan, oke, simpan dulu. Mengajak untuk menghayati nilai-nilai ini bisa ya. Karena banyak nih yang jawab D. Mengingatkan pendidik agar menyisipkan peristiwa sejarah dalam setiap pembelajaran. Kalau kita perhatikan di sini, ya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik menyisipkan peristiwa sejarah dengan harapan, ini kan masih harapan ya. Sebenarnya di dalamnya juga ada gitu kan. Oh, di sini mengingatkan pendidik agar menyisipkan, ini udah jauh banget sih dari yang atas itu. Kita perhatikan sama dia aja ya. Mengajak untuk menghayati nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan tokoh dalam pembelajaran. Kita perhatikan dulu. Pembelajaran ini juga dimaksud untuk menambah sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai identitasnya. Nah, juga cerminan sikap dan jati diri bangsa Indonesia dilakukan pergaulan dunia global. Nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan seorang tokoh untuk meraih suatu kemerdekaan. Pembelajaran ini juga dimaksud untuk menambah sikap positif dan segala macam. Mengajak untuk menghayati nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan seorang tokoh. Itu kayak enggak ya? Menjelaskan ini sih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini fokus kami memang bahasa Indonesia kan mana sih? Nah, yang mana tadi? Nah, ini. Segala macamnya itulah pokoknya. Pembelajaran bahasa Indonesia di sini jadi dicantumkan juga. Seperti itu. Jadi pokoknya nih ya, tujuan itu coba kalian cari topik. Pokoknya kunci soal paragraf itu kuncinya emang topik sih. Kalau kalian udah dapet topik itu berarti kalian bakalan lebih gampang tuh ngerjainnya. Cuma kalau kalian butuh waktu mungkin kalian 1-2 boleh kayak baca lagi boleh. Tapi usahakan jangan sampai 3 kali ya. Karena kalau kalian udah sampai 3 kali atau lebih bahkan itu bakalan waktu berkurang lebih ya. Kayak kalian asyik di situ aja gitu loh. Kayak kalian udah bakalan ingat waktu asyik di bagian situ. Ini pemahaman ini. Jadi kalau kalian masih bingung coba tinggalin dulu. Gitu ya. Tapi kayaknya nggak bisa ditinggalin ya kalau TBK.
Coba besok kakak tanyain ke kakak-kakaknya. Kakak bisa di skip atau bisa di apa, kakak besok tanyain deh. Kayaknya sih nggak bisa skip deh. Karena kalian punya waktu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini materi kita hari ini? Oh, tadi yang D kenapa salah? Yang mana? Yang D. Oh, yang D salah kenapa? Di sini ada istilah mengajak. Ya. Seperti yang saya sampaikan, mengajak itu biasanya masa sih? Mengajak itu biasanya ada ini nih, Zul. Kayak semestinya, kayak harusnya, kayak segera, atau apa segala macam lah. Intinya kayak ada suatu perintah di situ, Zul. Kayak ada suatu perintah. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam paragraf itu hampir semua masih berbentuk definisi. Ya enggak? Nih, pertama, bagian awal itu udah jelas dia definisi juga gitu kan. Di sini juga ada definisi. Maksudnya ini apa? Di sini juga ada definisi. Makanya kenapa mereka itu lebih ke penjelasan. Makanya kenapa? Oh, makanya kenapa banyak banget ya kenapa banyak makanya kenapa. Ini disebutnya itu teks eksposisi analitik. Analitik itu biasanya lebih ke penjelasan. Biasanya kalau dia berupa ajakan, ada kosakata kunci seperti ini nih. Ya, kayak banyak mengajak, dia tuh kayak banyak banget nyuruh gitu loh, kayak ya nyuruh-nyuruh lah intinya. Itu namanya pemerintah semestinya atau pemerintah hendaknya atau pemerintah harus segera, itu namanya dia mengajak. Ada masih bingung? Gimana Zul? Masih bingung Zul? Udah Kak, udah. Intinya itu kan ada ajak. Benar. Di kata kunci ya. Yang lain gimana? Sudah? Kalau sudah ke hapus dulu, kita stop share dulu. Jadi intinya gitu ya. Di kayak soal tulisan ilmiah atau karya ilmiah atau segala macamnya itu erat kaitannya sama materi paragraf yang sudah kita lalui kemarin. Ya, erat banget sih kaitannya. Cuma kalau paragraf kemarin kan kayak kalian berkaitan dengan koherensi sama kohesi gitu-gitu kan. Jadi kayak mereka pokoknya saling berkaitan lah intinya. Itu. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada keluhan, tidak ada curhatan atau segala macamnya, kita akhir dulu perjumpaan kita di awal tahun ini pertama ya. Oke deh. Semoga bisa dipahami, semoga bisa lengket, semoga bisa diterapkan nanti di pas UTBK. Oke ya. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Makasih Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Sama-sama.